Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kelompok 4 akan membahas tentang perkembangan kurikulum dari tahun 1947 hingga merdeka. Dengan kami yang beranggotakan Syarifah Rahmatul Inayah dengan NIM 19140041, Nisa Bani Zafira NIM 19140024, Fitratul Maulidiyah dengan NIM 19140025, Muhammad Jauhar Firdausi dengan NIM 19140026, dan Nurul Isma Azizah dengan NIM 19140029. Berikut penggagas dari kurikulum 1947. Dan adapun ciri khas dari kurikulum 1947 yang diantaranya: berikut kelebihan dari kurikulum 1947 yang diantaranya: dan adapun kekurangan dari kurikulum 1947 diantaranya: berikut penjelasan dan penggagas dari kurikulum 1952. Dan adapun ciri khas yang dimiliki dari kurikulum 1952. Berikut kelebihan dari kurikulum 1952. Selanjutnya, adapun kekurangan yang dimiliki dari kurikulum 1952. Kurikulum 1964 penggagas yakni pemerintah tahun 1964, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian salah satu karakteristik kurikulum 1964 yaitu mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi. Salah satu kekurangan kurikulum 1964 yakni bersifat sentralistik. Bersifat sentralistik yaitu sistem yang masih diatur oleh pusat pemerintah. Salah satu kekurangan kurikulum 1964 yakni bersifat sentralistik. Bersifat sentralistik yaitu sistem yang masih diatur oleh pusat pemerintah. Yang kedua yakni kurikulum 1968. Penggagasnya yaitu pemerintah di tahun 1968 yang digagas oleh Menteri Pendidikan pada saat itu. Kemudian salah satu karakteristik kurikulum 1968 yakni bersifat politis. Dan salah satu kelebihan dari kurikulum 1968 yaitu bertujuan pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Kemudian kekurangan dari kurikulum ini yaitu salah satunya hanya memuat mata pelajaran pokok saja. Jadi, penggagas kurikulum 1975 yaitu adalah Profesor Dr. Swedi Jarto. Ciri-ciri dari kurikulum 1975 adalah sebagai berikut. Kelebihannya adalah sebagai berikut. Kekurangannya adalah sebagai berikut.
Penggagas kurikulum 1984 yaitu adalah Profesor Dr. Koni R. Semiawan. Ciri-ciri dari kurikulum 1984 yaitu sebagai berikut. Memiliki kelebihan yaitu sebagai berikut. Dan juga memiliki kekurangan yaitu sebagai berikut. Penggagas kurikulum tahun 1994 adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan yaitu Profesor Dr. Harsha-Wardana Bachtiar. Ciri-ciri dari kurikulum ini adalah sebagai berikut. Kelebihan dari kurikulum ini adalah sebagai berikut. Kelemahan dari kurikulum ini adalah sebagai berikut. Penggagas kurikulum tahun 2004 adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan. Ciri-ciri dari kurikulum ini adalah sebagai berikut. Kelebihan dari kurikulum ini adalah sebagai berikut. Kelemahan dari kurikulum ini adalah sebagai berikut. Kurikulum 2006 atau biasa disebut dengan KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ciri khas dari kurikulum 2006 atau KTSP yaitu sebagai berikut. Kelebihan dari kurikulum 2006 atau KTSP yaitu sebagai berikut. Kelemahan kurikulum 2006 atau KTSP yaitu sebagai berikut. Kurikulum 2013. Ciri khas dari kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Kelebihan dari kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Kelemahan dari kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Penggagas dari kurikulum Merdeka Belajar adalah Nadiem Anwar Makarim, BA, MPA, selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud pada 23 Oktober 2019 sampai saat ini. Ciri khas dari kurikulum Merdeka Belajar adalah sebagai berikut. Kelebihan dari kurikulum Merdeka Belajar adalah sebagai berikut. Kelemahan dari kurikulum Merdeka Belajar adalah sebagai berikut.